Oras, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kita napas kehidupan. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, marilah kita sejenak dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menguatkan hidup kita dalam menjalani kehidupan beriman kita, tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonik, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sejenak bagaimana Paulus melayani di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonik, hanya sebentar. Kalau mengajar di sinagoge hanya 3 sabat, 3 minggu. Dan kehidupan Paulus bersama-sama dengan mereka sekitar 2-3 bulan. Di tengah-tengah kondisi yang sangat-sangat membuat Paulus bersedih ketika dia mengajar di sinagoge, ada orang-orang yang iri, saudara-saudara. Sekelompok orang yang tidak menginginkan kehadiran Paulus. Akhirnya Paulus dan Silas harus keluar dari Tesalonik. Nah, ketika Paulus sudah di luar Tesalonik beberapa lama kemudian, Paulus akhirnya mendapat kabar dari Timotius bahwa pertumbuhan iman jemaat yang ada di Tesalonik luar biasa. Paulus sempat ragu apakah mereka itu berkembang secara iman atau memang menjadi iman yang redup atau bahkan hilang. Tetapi saudara-saudara, berkat kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus, mereka berkembang, mereka bertumbuh, sehingga dengan sukacita Paulus menyurati mereka. Perkembangan iman mereka, saudara-saudara, sangat-sangat terlihat dari bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka mengungkapkan kasihnya, dan bagaimana mereka berharap penuh kepada Allah yang mereka percayai. Saudaraku yang dicintai Tuhan, kalau kita melihat dari kisah atau sejarah Alkitab, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ternyata kualitas iman tidak ditentukan seberapa lama kita mengenal Yesus, seberapa lama kita mendapatkan ajaran itu. Tetapi ketika kita betul-betul menerima ajaran itu, menerima Kristus itu dalam hidup, kita akan menjadi dewasa di dalam iman. Orang Tesalonik
ditinggalkan Paulus, bayi secara iman, tetapi pertumbuhan mereka luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam kehidupan kita ini jangan dibatasi oleh sudah sejak kapan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi lihatlah kualitas imanmu. Bagaimana kamu mengimani Tuhan, bagaimana kamu berharap kepada Tuhan, dan bagaimana kamu di dalam kehidupan ini selalu berorientasi kepada Tuhan saja. Artinya saudara-saudara, kualitas iman kita ditentukan oleh pusat kehidupanmu berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada dunia ini. Kiranya anugerah Tuhan menyertaimu Bapak Ibu Saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupanmu hari ini. Apapun yang saudara lakukan, biarlah Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Dimuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa dalam sorga atas segala kasih, karunia, dan damai sejahtera. Kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa iman kami tidak dilihat dari seberapa lama kami menjadi pengikut Kristus, tetapi seberapa jauh kami menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kami. Kau bantu seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka satu hari ini. Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang merasa bersedih, biarlah Tuhan menguatkan mereka dan memberikan penghiburan kepada mereka. Yang sedang berduka juga, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Segala perkara kehidupan kami hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.